Lumba-lumba di dalam goa, lalu dibawa ke dekat bandara. Awali lomba dengan berdoa, moga-moga dapat juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman, apa kabar hari ini? Perkenalkan, nama saya Wening Asyra Zahwa, perwakilan dari UPT SDN Kerapiak Rejo 2. Dalam kesempatan ini, saya akan bertutur tentang asal mula nama Desa Tapaan. Nama Desa Tapaan sebenarnya diambil dari kata pertapaan. Menurut cerita para orang tua dulu, konon pertapaan ini dijadikan tempat bersemedi seorang gadis yang lahir di desa tersebut. Gondowati nama gadis itu. Ia berparas cantik, berkepribadian lembut, dan pandai menari. Tidak heran jika ia menjadi bunga desa di desa tersebut. Keadaan ekonomi yang serba kekurangan memaksa Gondowati untuk bekerja dengan memanfaatkan kemahirannya sebagai penari. Karena pekerjaan itulah, ia mendapat fitnah dari warga desa yang mengatakan bahwa Gondowati tidak hanya bekerja sebagai penari. Warga desa pun mulai mengucilkan Gondowati dan tidak menerima keberadaannya. Berbagai hinaan dan ejekan sering diterima Gondowati. Ia pun merasa sangat tertekan. Begitu pula keluarga Gondowati yang malu mendengar perkataan warga. Pembelaan diri Gondowati seolah-olah dianggap angin lalu. Apa salahku? Aku memang hanya seorang penari, tapi itu aku lakukan untuk menghidupi kedua orang tuaku, kata Gondowati di depan para warga. Setiap ada warga yang berkerumun, Gondowati selalu menghampiri dan mengatakan hal yang sama. Tapi warga justru meninggalkan Gondowati. Di warung-warung kopi, pasar-pasar, semua membicarakan tingkah laku Gondowati. Suatu hari, ia sudah merasa tidak sanggup lagi menanggung beban penderitaannya. Ia pun memberanikan diri berbicara sekali lagi di depan para warga dengan mengambil sebuah keputusan. Gondowati bermaksud untuk bersemedi selama 40 hari. Dia ingin warga percaya bahwa dia tidak berbuat seperti yang dilakukan warga. Bahkan, dia bersedia diusir dari desanya apabila dia tidak berhasil bersemedi. Segala persiapan dilakukan Gondowati. Dia berpamitan kepada kedua orang tuanya. Dia memeluk erat sang ibu tanpa disadari bola matanya penuh dengan air mata. Sang ibu juga memeluk erat anak gadisnya, seakan tidak rela untuk melepas kepergiannya. Diciumnya kening Gondowati seraya menyerahkan sebuah gendongan. Gondowati, ibu sebenarnya tidak rela kamu pergi, nak, kata sang ibu sambil mengusap air matanya. Relakan aku, Bu. Aku tidak ingin ibu dan bapak sengsara karena aku. Aku ingin warga tahu bahwa aku tidak berbuat seperti yang dilakukan warga, Bu. Doakan aku, Bu, kata Gondowati memelas. Bawalah ini, nak. Kamu mungkin butuhkannya saat kamu bersemedi. Matur nuwun, Bu, kata Gondowati. Sebelum pergi, Gondowati sempat menyalami dan memeluk bapaknya. Sang bapak juga merasa berat untuk melepas kepergiannya. Dibukanya daun pintu yang terbuat dari anyaman bambu, Gondowati melangkah pergi meninggalkan rumahnya. Warga desa juga tampak melihat dari kejauhan memandang Gondowati pergi. Warga kampung menghitung hari. Pada umumnya, mereka tidak percaya bahwa Gondowati dapat menyelesaikan pertapaannya. Bahkan, warga desa terus-terusan mengejek kedua orang tua Gondowati sampai-sampai ibu Gondowati jatuh sakit. Di pertapaan, Gondowati terus mendapat godaan. Tapi karena keteguhan hatinya untuk membuktikan bahwa dia tidak melakukan seperti yang dilakukan warga, dia dapat bertahan. Hingga pada suatu waktu, ia mendengar sesuatu. Hai Gondowati, besok kau bisa mengakhiri pertapaanmu. Segeralah pulang, ibumu sedang sakit, kata sebuah seorang kakek tua yang tidak tampak keberadaannya. 40 hari telah dilaluinya. Gondowati kembali pulang dari pertapaannya. Dia langsung mengucap wajah sang ibu yang sedang sakit. Dari usapan Gondowati, sang ibu sembuh. Warga desa pun mulai percaya akan kesungguhan Gondowati. Dengan penuh tangis haru,
Warga desa kembali menerima keberadaan Kondowati sebagai gadis yang masih suci. Suatu hari, saat mengambil kayu bakar di belakang rumahnya, tiba-tiba saja Kondowati jatuh pingsan. Seluruh warga panik karena melihat keadaan Kondowati yang pucat pasi. Semakin hari, keadaan Kondowati semakin memburuk, hingga ia tidak sanggup melakukan apa-apa. Hingga pada saatnya ia meninggal dunia. Warga pun berduyun-duyun mengantarkan Kondowati ke tempat istirahatan terakhir. Pada saat pemakaman Kondowati itulah, sesepuh desa bersepakat untuk memberi nama desa menjadi Desa Tapaan. Nama ini diambil karena kesungguhan Kondowati untuk mengajarkan warga agar tidak cepat berburuk sangka kepada orang lain melalui perkataan. Pesan moral dari cerita ini adalah kita tidak boleh berprasangka buruk pada orang lain tanpa adanya bukti yang nyata, karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Wanita Kora kulitnya bersih, sering berendam di air mendidih. Jika juara tak dapat diraih, tetap semangat, jangan bersedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.